warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4. Kami akan membahas tentang dasar kelompok. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Perkenalkan, nama saya Devaniko Febrianti, NIM 3121835, A1 Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Suristi, NIM 3121899, kelas A1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Intan Monika, NIM 312181153, A1 Manajemen. Nama saya Nuratul Amanda, NIM saya 3121823. Nama saya Yunus Sulistiani, NIM 3121839, kelas A1 Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melan Novita, NIM 312218185. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aulena Razizah, NIM 3121857. Kali ini saya akan membahas tentang mendefinisikan dan mengklasifikasi kelompok. Jadi kelompok atau grup adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, klasifikasi kelompok yang pertama ada kelompok yang bersifat formal atau formal group, yaitu suatu kelompok kerja yang ditetapkan yang didefinisikan oleh struktur organisasi. Yang kedua ada kelompok yang bersifat informal atau informal group, yaitu suatu kelompok yang tidak ditetapkan strukturnya secara formal atau tidak ditetapkan secara organisasional, dan kelompok yang terlihat sebagai tanggapan atas kebutuhan untuk kontak sosial. Tahap dalam pengembangan kelompok. Model 5 tahap pengembangan kelompok atau 5 stage group development adalah 5 tahap unik yang harus dilalui oleh kelompok: membentuk, mempeributkan, menyusun norma, mengerjakan, dan memubarkan. Tahap membentuk atau forming stage, yaitu tahap pertama dalam mengembangkan kelompok, dikarakterisasikan dengan banyaknya ketidakpastian. Yang kedua, tahap mempeributkan atau storming stage, yaitu tahap kedua dalam pengembangan kelompok, dicirikan dengan konflik di dalam kelompok. Ketiga, tahap menyusun norma atau norming stage, yaitu tahap ketiga dalam pengembangan kelompok, dicirikan dengan hubungan yang dekat dan dikelompokkan. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu ada tahap mengerjakan. Tahap keempat dalam pengembangan kelompok, yang mana kelompok sebenarnya harus dikenal. Dan yang terakhir yang kelima yaitu ada tahap membubarkan. Yang terakhir dalam pengembangan kelompok yang dicirikan dengan memusatkan perhatian pada mengerti. Properti kelompok, peranan, norma, status, besaran, kekompakan, dan keberagaman. Properti kelompok 1 yaitu peran. Peran adalah suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Yang pertama ada persepsi peran atau role perception. Adalah suatu sudut pandang individu mengenai bagaimana dia seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu. Yang kedua ada ekspektasi peran atau role expectation. Adalah bagaimana yang lainnya meyakini seseorang akan bertindak dalam suatu situasi tertentu. Yang ketiga, ada konflik peran atau role konflik. Adalah suatu situasi yang mana individu diharapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Properti kelompok 2 yaitu norma. Norma adalah standar perilaku yang diterima di dalam kelompok dan berlaku di antara para anggota kelompok. Yang pertama ada kepatuhan atau conformity. Adalah penyesuaian perilaku seseorang agar sejalan dengan norma kelompok. Yang kedua ada perilaku menyimpang di tempat kerja atau deviant workplace behavior. Adalah perilaku bersifat sukarela yang melanggar norma organisasi secara signifikan dan dengan demikian dapat mengancam kesejahteraan organisasi atau para anggotanya. Juga dinamakan perilaku antisosial atau ketidaksopanan di tempat kerja. Properti kelompok 3 yaitu status. Status adalah suatu posisi didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Teori karakteristik status adalah suatu karakteristik yang menyatakan bahwa
Perbedaan-perbedaan dalam kelompok karakteristik status akan menciptakan hierarki status dalam kelompok. Hal-hal yang menentukan status yang pertama ada kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lain, yang kedua kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok, yang ketiga karakteristik pribadi individu. Properti kelompok 4, besaran. Salah satu dari temuan yang paling penting mengenai besaran kelompok dengan memperhatikan kemalasan sosial. Apa sih itu kemalasan sosial? Kemalasan sosial adalah kecenderungan bagi para individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika bekerja secara kolektif daripada ketika bekerja secara individu. Properti kelompok 5, kekompakan. Apa sih itu kekompakan? Kekompakan adalah keadaan yang mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Properti kelompok 6, keragaman. Apa sih itu keragaman? Keragaman adalah sejauh mana para anggota dari suatu kelompok memiliki kesamaan atau berbeda dari satu sama lain. Lini kesalahan. Apa sih itu lini kesalahan? Lini kesalahan adalah divisi yang dipandang yang membagi kelompok menjadi 2 atau lebih subkelompok yang didasarkan pada perbedaan individu. Misalnya jenis kelamin, ras, umur, pengalaman pekerjaan, dan pendidikan. Selanjutnya ialah pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan kelompok adalah situasi yang dihadapi ketika individu secara kolektif membuat pilihan alternatif sebelum mereka. Keputusan itu kemudian tidak lagi dikaitkan dengan individu manapun yang merupakan anggota kelompok. Kelompok versus individu. 1. Kelompok pengambilan keputusan, yaitu kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. 2. Kelemahan pengambilan keputusan kelompok, yaitu keputusan kelompok menghabiskan waktu karena kelompok-kelompok umumnya memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai suatu solusi. Keuntungan pengambilan keputusan secara kelompok adalah 1. Pengetahuan dan informasi lebih banyak melalui polling atau gabungan sumber daya anggota kelompok. 2. Peningkatan penerimaan dan komitmen terhadap keputusan yang telah dibuat karena anggota-anggota terlibat di dalam pengambilan keputusan. 3. Pemahaman lebih baik terkait isi keputusan yang telah dibuat karena anggota-anggota terlibat di dalam pengambilan keputusan. Contoh kasusnya, keputusan yang diambil di dalam kasus pemilihan lampu LED sebagai salah satu alternatif dalam menciptakan keindahan kota serta mengurangi krisis listrik yang terjadi di Indonesia. Dalam pengambilan keputusan, lampu LED dipilih sebagai lampu penerang jalan untuk pengurangan pemakaian listrik di Indonesia, memerlukan pendekatan dan pengambilan keputusan yang berbeda-beda.